kita lagi liburan, kok masih kerja gitu. Terus aku bilang kayak, aku tahu, oh iya benar. Tapi kayak, aduh tapi ini masalahnya jantung perusahaan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Moose Talks persembahan Moose Indonesia. Saya Syakira, marketing spesialis dari Moose Indonesia, dan hari ini kita mau membahas tentang kerja, keluarga, dan cinta tuh bisa seimbang gak sih? Nah, hari ini udah bersama saya seseorang dari Community and Third Space for Managers and Emerging Professionals, namanya Minutes of Manager. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar atau belum dengar. Nah, langsung aja kita persembahkan Hadi. Terima kasih udah bergabung di podcast kita. Nah, sebelum mulai, bisa cerita sedikit nggak sih tentang Minutes of Managers dan kenapa akhirnya komunitas ini bisa terbentuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Hadi. Saat ini kerja sebagai CPO dari salah satu perusahaan startup. Nah, kebetulan aku di Minutes of Managers sebagai tim partnership. Nah, jadi kalau mungkin aku cerita dulu kenapa Minutes of Managers itu bisa terbentuk. Jadi saat itu ada dilema ketika orang-orang udah jadi manajer ini bingung gitu. Mereka dalam fasenya bingung gitu. Mereka harus manage tim, terus mereka dapat KPI yang tinggi gitu. Mau nanya ke atas, justru dibalikin malah kayak justru nih ekspektasinya untuk mereka tuh seorang manajer agar bisa achieve KPI tersebut. Dan sedangkan kalau mau komunikasi ke timnya gitu, bahkan timnya pun bingung, masih serba bingung gitu ya. Akhirnya saat itu dilemanya adalah orang-orang manajer mungkin coba cari keluar gitu, antara cari mentor atau misal ketemu temen yang sesama manajer gitu di perusahaan lain gitu. Tapi seringkali ketika ketemu sama teman-teman yang sesama level manajer itu dianggap transaksional, antara mau beli atau jualan servisnya kayak gitu. Nah, jadi Minutes of Manager ini pun lahir sebagai wadah untuk komunitas, untuk para manajer bersosialisasi. Jadi kita berrelasi, tapi nggak cuman itu. Mungkin aku tambahin, kita bersosialisasi, kita nongkrong, kita ngopi bareng, bahkan kita party dan sebagainya. Tapi nggak cuman itu, kita pun juga belajar bareng, terus kita pun sharing ilmu, diskusi. Kita ada sebutan disdak, itu diskusi mendadak. Misal ada tema apa, kita akan diskusi soal terkait tema tersebut kayak gitu. Oke, keren banget. Belum pernah loh aku dengerin komunitas managers only, berarti profesional. Betul, gitu kita ya. profesional. Benar. Nah, kayaknya Moose sama Minutes of Manager nih kayak ada korelasi gitu, kok nyari keseimbangan hidup gitu ya nggak sih? Kalau misalnya di Minutes of Manager nyari keseimbangan hidup professionally, kalau di Moose nyari keseimbangan hidup personally, di mana orang itu mencari pasangan hidup gitu kan. Nah, mau nanya sekalian dong, apa sih tantangan terbesar manajer di Indonesia dalam mengatur waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya? Oke, mungkin tantangan terbesar itu adalah time managementnya sih gitu, karena kita sebagai manajerial itu pasti dapat KPI itu tinggi, yang mostly kayak KPI di set untuk sesuatu yang impossible buat achieve gitu. Dan tentunya balik lagi ke perusahaan masing-masing, kayak mereka seberapa strictnya dengan KPI tersebut. Apakah bisa gaji dikurangin, atau misalnya cuma teguran doang, atau bahkan bisa di-cut gitu. Tentu itu akan menjadi pressure buat para manajer gitu. Nah, sementara work-life balance itu sesuatu yang sangat penting gitu. Karena kalau kita cuma kerja uang gitu ya, kita akan jadinya burn out gitu. Akhirnya kita nggak bisa kerja, terus kita malah sakit gitu. Jadi work-life balance sangat penting. Nah, itu berarti ngaruh banget ke kehidupan di rumah juga gitu ya. Kalau di kerjaan aja udah ke pressure, nanti ada juga tuh sampai ke bawah ke rumah gitu kan. Nah, pernah nggak sih kamu tuh misalnya kehilangan kayak keseimbangan antara pressure di kantor sama di rumah gitu. Nah, gimana sih cara kamu mengatasinya? Oke, jadi kalau misalnya kehilangan keseimbangan tuh sebenarnya itu tentu aja pernah ya, karena pekerjaan KPI, apalagi kalau kita udah mau kayak closing akhir tahun gitu, itu jadi pressure-nya tinggi banget gitu. Akhirnya jadi stres gitu, bawa ke rumah pun jadi mudah marah, emosian gitu. Terus juga berdampak juga ke pasangan aku sendiri gitu. Nah gitu, nah
berarti pasanganmu kerja juga, Betul. kamu kerja juga gitu. Pernah nggak sih sama-sama kayak, oh misalnya pasanganmu stres kebawa pulang ke kamu nih, Iya. ataupun sebaliknya, aduh aku Iya. stres nih kerjaan, tapi pulang-pulang kebawa nih ke pasangan gitu. Nah, Iya. gimana sih supaya nggak jadi cekcok gitu loh antara pasangan kamu Nah dan kamu? sebenarnya itu case yang dulu sering terjadi ya gitu. Jadi otomatis akhirnya karena kebawa sesuatu akhirnya cari pelampiasan gitu. Akhirnya melampiaskan ke pasangan gitu. Yang akhirnya kita jadi berantem gitu. Itu cukup sering terjadi. Tapi akhirnya pun kita juga coba introspeksi diri. Terus kayak cari apa sih permasalahannya dan kita cari solusi, akhirnya kita baikan gitu. Berarti emang harus komunikasi Betul, dari awal ya, betul. kayak oh gue lagi stres banget nih Iya. di kantor, Iya. please understand. Nanti Iya. kalau misalnya kamu lagi ada masalah juga, let's be open Iya. gitu. Berarti Mungkin aku nambahin, jadi Boleh. akhirnya pun kita kadang kalau misalnya masing-masing nih, misalnya pacar aku lagi sakit, lagi stres gitu ya, dia akan bilang, aku slow respon ya gitu, aku mau merenung dulu gitu. Jadi aku pun kayak, oh dia lagi butuh waktu, jadi akhirnya aku pun juga, yaudah aku me time aja deh, main game gitu ya buat refreshing gitu. Dan sebaliknya ketika aku yang lagi stres banget, aku kan bilang ke dia, aku butuh waktu, aku mau me time, terus aku misalnya jalan keluar atau misalnya main game aja gitu sampai kayak beberapa waktu, beberapa jam, terus kayak dia akan kontak lagi, gimana udah baikan, udah mendingan atau belum, kayak gitu sih. wah keren ya, berarti bisa saling understanding bahkan sampai ke titik masalahnya Ya, gitu loh. itu harus sih. Dimengerti gitu, keren banget. Nah kalau misalnya lagi hektik banget nih sama kerjaan, kamu punya trik atau tips khusus nggak sih biar bisa tetap nyisihin waktu buat pasangan kamu atau keluarga kamu, atau enggak misalnya kayak kebiasaan atau hobi yang kalian berdua lakuin Ya. buat ngejaga keduanya tetap seimbang gitu. Oke, mungkin kalau misalnya daily kita punya kayak umum kali ya, ritual kita adalah kayak mungkin setiap malam kita akan teleponan, kayak kita akan live updates gitu, meski sebelumnya udah di chat nih, kalau ada problem biasa langsung curhat dulu di WhatsApp gitu. Tapi biasa di malam kita juga live updates dan sebagainya. Terus kita ngobrol, atau kalau misalnya memang lagi stres banget gitu, kita akan kayak nonton Netflix bareng gitu. Karena aku kan saat ini sama pacar aku masih LDR ya nih, Okay. lagi LDR, jadi kita nonton Netflix online bareng gitu pakai platform. Terus tapi kalau misalnya weekend, kalau misalnya kita memang lagi nggak bisa ketemu gitu, ya udah kita pun juga tiap malam itu pasti akan nonton bareng lagi. Selain nonton ada lagi nggak kegiatan yang kalian Kalau lakuin bareng? kalau misalnya LDR mungkin saat ini itu, tapi kalau misalnya aku bisa cuti nih, terus dia bisa cuti, akhirnya kita liburan. Atau misalnya aku doang bisa cuti, aku akan datang ke kotanya dia, kayak gitu. Dan sebaliknya. Sweet banget. Tapi in general nih, kamu bisa menjawab nggak sih in general, bisa nggak kerja, cinta itu seimbang? To be honest bisa, tapi balik lagi dengan individunya dan komitmennya dia untuk memanage waktu dia dengan baik gitu. Dan mungkin kalau misalnya dia udah coba berusaha memanage waktu dengan baik tapi ternyata nggak works gitu ya, mungkin cara kerja dia yang salah, metode kerja dia gitu. Itu dia bisa gali lagi, cari metode kerja yang paling efisien buat dia. Ya, make sense sih. Nah, kerjaan tuh biasanya bener-bener ngebawa stres banget kan, walaupun kita pagi-pagi seger nih jalan ke kantor, tapi pulang-pulang kayak udah banyak banget nih di pikiran gitu kan. Kamu pernah nggak sih ngerasa stres di kantor atau di kerjaan, terus kebawa-bawa ke rumah gitu? Nah, apa sih yang kamu lakuin biar bisa ngeriset diri dari atmosfer kantor ke suasana rumah? Oke, karena aku suka main game kan ya, jadi mungkin aku kalau riset standarnya itu adalah ketika pulang sempetin waktu untuk main game gitu. Terus juga pacaran, misalnya teleponan dan sebagainya, atau video call. Tapi kalau misalnya stresnya udah berat banget gitu, akhirnya mau nggak mau harus healing sih gitu, antara jalan-jalan bareng pacar, atau misalnya kayak kita camping kayak gitu. Jadi kayak lihat sesuatu yang green, terus kayak udaranya dingin, terus kayak nggak ngapa-ngapain, jadi kayak cuman merenung kayak gitu, Langsung nikmatin alam. nikmatin alam. Betul. Bener. Nah, kamu pernah nggak sih ngerasa guilty karena terlalu sibuk sama kerjaan, terus akhirnya lupa ngasih waktu buat pasangan gitu? Aduh sorry, aku lupa ngabarin nih karena aku sibuk gitu. Itu tentu aja pernah, mungkin itu sering terjadi ya kalau misal kita lagi banyak
lagi hektik banget gitu, jadi kayak lupa bales chat WA gitu. Dan gak cuman itu, misalnya aku juga lagi cuti, terus kayak kita lagi liburan, terus ternyata ada urgent gitu kerjaan yang harus butuh involve aku, misalnya dari tim aku atau dari atasan aku nih gitu. Terus mau nggak mau aku harus kerja dong gitu. Dan kadang tuh aku pernah beberapa kali kayak ditegur kayak, udah kita lagi kerja. Terus kayak aku cuma iya. Kita lagi liburan. Iya, sorry. Iya, dia bilang, iya kita lagi liburan. Kok masih kerja gitu. Terus aku bilang kayak, aku tahu, oh iya benar. Tapi kayak, aduh tapi ini masalahnya jantung perusahaan nih, jantung tim aku kan. Jadi mau nggak mau aku kayak udah bentar ya, kayak nego dulu kayak berapa lama gitu. Terus urusan kerjaan udah beres, aku lepas tangan, ya udah aku tutup gitu. Tapi pasangan kamu ngerti nggak? Dia awalnya tentu aja marah-marah ya gitu, kayak nggak suka, tapi lama-lama oh ya dia ngerti juga sih. Aku kan gitu. kerja buat hidupin kamu gitu. Jadi kan kalau aku nggak kerja nanti aku nggak bisa menghidupi kamu, gimana dong? Ya nggak sih? Ya betul. Nah, semakin dewasa nih, kita kan percaya kalau pasangan tuh nggak cuma di rumah aja atau pas weekend aja gitu kan, tapi juga harus jadi partner dari segala aspek. Setuju nggak sih kamu tuh? Iya, setuju. Nah, kamu sendiri pernah nggak ngajak pasangan buat ngobrol soal work-life balance? Nah, gimana sih dia ngebantu kamu buat mengerti itu semua kalau kamu adalah seorang manajer, kamu bakal spend banyak waktu di kantor gitu? Jadi aku ada tipe orang yang kayak kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi dalam hidup aku akan butuh advice, itu akan cerita ke dia dan aku butuh advice dia gitu. Dari aku ketika dari pertama kali dia akan jadi manajer, aku pun juga diskusi sama dia gitu. Gimana aku ambil nggak ya opportunity ini gitu. Jadi aku cerita, terus ketika aku kena layoff pun aku juga ngobrol juga sama dia karena ketika kita kena layoff atau sesuatu kayak gitu kan kita pasti down banget kan. Betul. Ya? Jadi dengan adanya dia justru dia membantu aku kayak jadi support system sih gitu. Jadi untuk kayak semangatin aku kayak buat cari kerja dan sebagainya. Sampai yang terakhir itu ketika aku dapat opportunity pindah perusahaan tapi posisi naik dan gaji naik, dan itu pun aku juga diskusi dulu sama dia gitu. Oke, berarti benar-benar saling open ya. Betul, jadi harus saling open sih. Jadi kayak itu justru akan yang membantu work-life balance di hidup kita. Karena kan banyak, aku tuh suka dengar cowok-cowok, aku nggak mau punya pasangan dulu karena nanti ganggu kerjaan aku gitu. Nah itu berlaku nggak sih di kamu? Menurut aku enggak sih. Enggak. Jadi kayak justru punya pasangan itu justru membantu kita sih. Benar. Karena pasti kalau kita stres segala macam, bahkan kita bisa jatuh kan ya, maksudnya mungkin bisa secara mental atau fisik gitu, dan kita butuh support system. Ya. Dan kamu percaya support system itu ada di pasangan kamu. Ya. Nice. Nah, ada nggak sih momen-momen dimana kamu juga harus beradaptasi dan menyusun ulang dinamika gitu? Misalnya di kerjaan kan kamu bakal ada promotion atau misalnya kamu direlocate ke tempat lain gitu. Nah, gimana cara kamu beradaptasinya? Oke. Jadi itu tuh selalu terjadi kalau misalnya kita pindah perusahaan, berarti kan different culture ya gitu. Atau bahkan bisa sekedar kayak head kita ganti gitu. Itu setiap orang yang masuk pasti bawa culture yang dari perusahaan sebelumnya gitu. Jadi kita harus adaptasi gitu. Terus atau misalnya tim aku ganti nih, tim aku ganti gitu ya. Dan aku kan harus transfer lagi nih ilmu aku, dan aku mau dia cara kerjanya sesuai dengan aku gitu. Berarti kan cara kerja yang dia bawa dari perusahaan sebelumnya akan aku rubah atau kita cari jalan tengah kan kayak gitu. Nah itu cara kamu. Itu cara beradaptasi. Oke. Nah, dalam perubahan besar itu gimana sih cara kamu komunikasiinnya ke pasangan kamu dan gimana tanggapan dia? Boleh diulang lagi gak? Kayak misalnya, aku ada tawaran promotion nih, gitu. Menurut kamu ambil nggak ya? Oke. Gitu. Oke, jadi ini cukup relate kayak yang sebelumnya ya. Jadi ketika misalnya ada tawaran kayak gitu, aku akan diskusi sama dia gitu. Dan pasti dia akan nanya plus minusnya gimana. Terus dia nanya pendapat aku sendiri gimana. Aku lebih mau kayak mana. Aku khawatirnya kenapa gitu. Jadi akan kayak coba digging dulu sih gitu. Kadang kan kita, misalnya aku dapat tawaran nih, aku nggak bisa tahu nih sebenarnya aku takutin itu apa segala macam kan. Jadi aku nggak bisa berpikir dengan
objektif gitu. Nah jadi dia akan coba digging dulu dan mungkin Indian aku dapat sendiri jawabannya gitu. Oh harusnya aku yaudah nih ini ternyata worth it gitu. Kayak gitu sih. Kadang tuh cuma kita tahu jawabannya. Iya, tapi kita nggak aware atau kita masih denial dalam hati betul, gitu. betul. Tapi dengan adanya pasangan kita yang ngebantu kita jadi kayak ngebuka pikiran kita sih. Iya, bener sih. Dan belum tentu pasangan kita itu tahu jawabannya juga gitu Betul, kan. Kadang betul. kita cuma perlu waktu buat Iya. communicate kayak Iya. gue mau promote loh, Iya. kayak menurut kamu gimana? Walaupun dia nggak jawab, tapi lama-lama kita kayak oh iya, kayaknya worth it juga Iya, ya betul. gitu. Benar. Oke. Wah, udah ke pertanyaan terakhir nih, cepet banget. Nah, kalau kamu bisa kasih satu advice simple ke professionals atau ke managers yang lagi galau tentang work-life balance, apa sih yang bakal kamu sampein? Mungkin ada kayak dari personal experience, kamu kan udah karirnya kan pasti udah dari Ya, bawah, udah dari sampai ke bawah. sekarang Sampai gitu kan. Ada nggak sih advice yang mau kamu sampein? Oke, jadi yang pertama itu adalah mungkin belajar manage waktu dengan baik ya. Kalau misalnya kita punya banyak tools dalam hidup yang kita biasa gunain kayak misal sekedar Google Calendar kayak buat blocking waktu kita gitu. Misalnya kayak weekend harusnya udah ada reminder nih, berarti kita nggak boleh kerja kayak gitu. Terus kita juga harus kalau misalnya ketika pulang itu kalau bisa kita cari hobi sesuatu gitu. Jadi kita bisa sibuk fokus sama sesuatu di luar dari pekerjaan. Atau ya kita punya pasangan gitu. Terus juga kalau misalnya punya tim, maka harus belajar untuk delegasi ke timnya gitu. Jangan micromanage karena kalau micromanage nanti akan jadi beban pikiran juga, akhirnya jadi nggak balance work life balance-nya. Iya. Gitu. Rencana terbesar Hadi dengan karir dan juga pasangan apa sih? Oke, sebenarnya kalau rencana terbesar karena aku baru switch karir tadinya dari marketing bisnis akhirnya masuk ke produk gitu, product and project. Tentunya aku jadi shift karir goals aku gitu. Mungkin saat ini aku sudah berada posisi karir yang cukup tinggi gitu, maksudnya sudah eksekutif level. Tapi bukan berarti aku berhenti di situ. Aku jatuhnya jadi kayak reset karir goal lagi. Nah, karir goal aku sejujurnya adalah bisa kerja di Silicon Valley di perusahaan top 10-nya gitu. Meski kemudian kalau kita bikin goal itu harus sesuatu yang kayak anjir susah banget sih, kayak impossible gitu. Terus tapi perlahan pun aku juga udah tahu oh ternyata stepnya aku harus selesai, ada milestone-nya, aku harus bisa kesini gitu. Dan aku masih dalam proses untuk berjalan ke sana. Oke. Kalau dengan pasangan? Kalau dengan pasangan, alhamdulillah aku mau nikah sama pasangan aku segera gitu. Oke. Tapi pasangan kamu mendukung nggak setiap langkahmu? Gitu? Dia mendukung sekali sih, dia sangat support. Wow, keren banget. Tantangan buat cowok-cowok yang tadi aku sempat tanyain, banyak banget cowok-cowok tuh yang gak mau nikah atau ntar dulu deh nikahnya karena aku masih punya banyak impian terutama dalam sisi karir gitu. Nah, kalau dari Hadi sendiri gimana caranya supaya nggak overthink gitu loh, kayak jadi fokusnya di satu aja jadi pasangannya kelewatin gitu. Mungkin kalau untuk jawab pertanyaan ini sebenarnya aku ada sedikit experience, mungkin nggak benar-benar exact gitu. Jadi aku pernah juga jomblo lama banget, mungkin kayak sekitar 5 tahun gitu. Karena waktu itu aku lagi jatuh dan aku sempat jadi seorang yang introvert, terus kayak ansos lah ya gitu. Jadi kayak udah kalau pulang kerja ya udah di rumah aja gitu, ntar main game atau ngapain gitu. Tapi kayak malas gitu nongkrong kayak gitu, karena waktu itu aku lagi jatuh ketika aku nggak pede dengan karir aku, jadi kayak merasa finansial kurang kayak segala macam gitu. Jadi kayak minder jatuhnya, jadi kayak mau cari pacar tuh kayak aduh minder, ntar nggak bisa, dia nggak berani, dia nggak mau lagi, ataupun aku sendiri kayak nggak bisa support gitu. Akhirnya itu butuh aku waktu yang cukup yang lama buat sadar ternyata tadinya aku berpikir aku harus jadi sukses dulu, harus sampai level yang manajer nih setidaknya, terus kayak finansialnya udah oke, baru bisa santai nih, bisa gampang cari pacar. Ternyata kan sebenarnya enggak, meski duit banyak belum tentu bisa gampang dapat pacaran gitu, gampang dapat pacar. Tapi justru akhirnya pun aku sadar ternyata justru yang jawabannya adalah kita cari pasangan yang mau menerima kita sih gitu. Maksudnya nggak cuman menerima secara finansial kita, tapi kayak
cocok gitu, nyambung gitu. Makanya nyambung tuh dalam segi kayak bisa ngobrolin bareng. Iya betul. kerjaan. Jadi dia pun juga nggak terlalu jadi perempuan yang mau sama-sama berjuang sih Iya. gitu. Jadi kayak dia bisa bertoleransi, kayak mungkin dia dari sisi perempuan berpikir oh ya udah nggak apa-apa, mungkin si cowok ini masih berusaha dengan karirnya, jadi dia masih yaudah akan kasih harapan gitu. Itu kan juga termasuk. Selama ada goals yang mau di-achieve gitu Betul, ya. Jadi betul. udah jelas arahnya kemana gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Hadi. Sekian dulu Mus Talks episode 1 season 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.